Naba atu pira-pira onoran tesara kami nompat tula talingkai mak tepisana bungkarang kada tumarasam mo dipatengka mak penduanna kami nompan tula napanata majelis gereja Gerisim Arian tula nabendanan Bapak Pendeta Latiang Sarjana Teologi mak pentaluna kada malik comai keluarga tulana parampo malik Bapak Hilda mak penapana penyampaian dari majelis gereja dan yang terakhir penutup. Baiklah, kita masuk ke acara yang kedua Pak Onora mak penduan yaitu kami nompan tulana panata majelis gereja Gerisim Arian. Waktu dan tempat dengan penuh kasih disilakan. Segenap keluarga, Bapak Ibu jemaat, kita semua yang telah duduk bersama-sama di pelataran duka pada sore hari ini. Tuhan sumber hidup. Ketika kita memiliki beban, Tuhan memberikan keringanan, bahkan kelegaan. Ketika duka menerpa hidup kita, Tuhan sumber penghiburan, dan hanya kepada Dia kita bersandar. Mengalami situasi duka bersama segenap rukun keluarga pada saat ini, bagi Bapak Ibu pada akta-akta yang bisa berdiri, nanti diminta kesediaan untuk berdiri, dan ibadah penghiburan kita pada petang ini diawali dengan musik bambu dari Lobe. Dipersilakan. Musik bambu. Musik bambu.
Selama ngapain ini? Oh iya, nanti diganti. Salah tanggal. Nanti diganti. Oke, mangga mau disondai. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Kita lantunkan bersama-sama. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, Dia jadi hatiku. Dan sesuai dengan firman Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Pertolongan kepada kita dalam ibadah penghiburan saat ini. Jadilah di dalam nama Bapa, Pencipta langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal beserta kamu. Amin. Pengharapan tidak pernah undur dari orang-orang yang percaya. Karena itu bersama-sama kita akan menghayati Mazmur pengharapan dari kitab Mazmur pasal 62 ayat 6 sampai 9 secara berbalasan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, Sebab daripadanya lah harapanku. hanya Dialah gunung batuku
Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Hidup penghiburan yang disampaikan melalui paduan suara jemaat Gerisim Ariang. Setelah itu dilanjutkan paduan suara jemaat Rantai Pasele. Secara berturut-turut dipersilakan. Paduan suara.
berkeluh mencari penyembuh. Bersandarlah pada iman, asa menantikanmu. Bawalah pada Yesus semua pergumulanmu. Dialah sang pemberi jawaban terbaik. Firman-Nya menopang imanmu, tetap teguh. Bersama Dia kau teguh. Aku percaya jalan hidupku di dalam tangan-Mu. Semua yang terjadi dalam kuasa-Mu. Saat hidup terasa pilu, iman tergerus, rasa ragu, hasrat ingin memutar waktu, berjumpa dengan masa lalu. Jiwa yang berkeluh mencari penyembuh. Bersandarlah pada iman, asa menantikanmu. Bawalah pada Yesus semua pergumulanmu. Dialah sang pemberi jawaban terbaik. Firman-Nya menopang imanmu, tetap teguh. Bersama Dia kau teguh. Asa tak menjauh, ada bersamamu, asal engkau teguh. Asa tak menjauh, ada bersamamu, asal engkau teguh. Bersama Dia kau teguh. tornarono a cominciare con una pisare. Jadi atau nalasan, anu jodohnya ini nalasan. Coba yang kita.
ikama parisan apa tontong kami puang Pakatana penaan ki Doe milimangki Rangi misaroki puang Kitayan kami puang Ilang pari, ilang susah Kiingaran kalemiki Angga kami buang Ilang hatu kapuduran Kisorongan kaleki Apa tang si patu Tang si ele Yolomi Udah penggauranki Tang si turu kadami Rami misaroki Oh puang Kehitoroi tu tengkang Du-du-du-du Undoai kapana Malilina Susi duka tu penangki Unoloi kama parisan Apa tontong kami puang Pakatana penaangki Toe milimangki Rangi misaroki puang Kitayan kami puang Ilang pari, ilang susah Kiingaran kalemiki Angga kami puang Ilang hatu kapuduran Kisorongan kaleki Apa tang si batu Tang si ele Yolomi Udah penggauranki Tang si turu kadami Rangi misaroki Oh puang Inang kamuri puang Oh puang Ranuangki Inang kamuri puang Oh puang Ranuangki Jemaat Tuhan yang dikasih dan bergabungan, kita akan mendasari ibadah kita melalui sabda Tuhan. Kita akan baca nanti dari pertama Petrus
pasal 4 ayat 12 sampai 19. Sebelum kita melanjutkan, mari berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah melalui katongkolan kami di mana kami duduk secara bersama-sama segenap keluarga kami di sini. Kami butuh topangan dan penghiburan-Mu. Karena itu Bapa, kami sudah berkumpul bersama jemaat-Mu di Lengko, masyarakat setempat di sini juga, keluarga jemaat yang datang dari luar daerah. Sekalipun kami tidak melihat Engkau dengan mata kami, tetapi dengan iman kami melihat bahwa di tempat ini Engkau hadir dalam Roh Kudus. Firman-Mu menjadi bukti kehadiran Allah sendiri. Kami akan membaca merenungkannya. Teguhkanlah kami, beri pemahaman yang baik bagi kami. Ada satu kuasa yang tidak senang dengan ibadah kami. Melalui kuasa iblis, jauhkan kami dari semuanya. Kami juga sadar bahwa kami adalah orang yang berdosa. Ampuni kami, tahirkan kami, layakkan kami datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang memohon kepadamu. Amin. Pertama Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-12 sampai 19. Pertama Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 19. Menderita sebagai orang Kristen. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah heran akan nyala api derita yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dihina karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Namun jika ia menderita sebagai orang Kristen, janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Sebab telah tiba saatnya penghakiman dimulai dari rumah Allah sendiri. Jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana pula kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Jika orang benar pun hampir-hampir tidak diselamatkan, apa yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang menderita karena kehendak Allah, menyerahkan dirinya kepada Pencipta yang setia sambil terus berbuat baik. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tak itu tahu di Gagai Mekutana, kalau
Orang filsafat biasa bertanya seperti ini. Apakah saudara suka menderita? Mi porai rakatu umperasai kama parisan. Biasa nakuatan pa nadino ya pikutan susito. Tentu kita tidak mau yang namanya menderita. Penderitaan manusia, ada penderitaan karena bukan kesengajaan atau di luar dugaan. Ada juga orang menderita karena ulahnya sendiri. Berbicara penderitaan memiliki cakupan yang sangat luas. Apakah duka itu juga sebuah penderitaan? Di kamus besar bahasa Indonesia, penderitaan artinya keadaan yang menyedihkan yang harus ditanggung. Baik itu duka, suka, kekurangan, kelebihan. Kekurangan juga adalah sebuah penderitaan. Kela dipakai tua panakai di tiro lako. Susi bangsia to. Kelebihan juga adalah sebuah penderitaan. Ya tuh kalau abian bisa duka penderitaan. Keden tu apa lah moreki engkandei apa tak mau nabi bisa belana yan nadikande bisa lanarangan itu sakitkan. Siabuda pato tu si taruna. Jadi kesaksian Petrus kita tahu semua sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Petrus adalah salah seorang murid Tuhan Yesus, menyadari konsekuensi sebagai seorang murid. Tentu banyak pengalaman iman kepada Kristus dalam sukacita maupun dalam pergumulan-pergumulan, dalam penderitaannya dari dalam dirinya maupun intimidasi dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita bisa bandingkan, kita bisa lihat di Injil Matius. Pada saat Yesus ditangkap, seorang perempuan bertanya kepadanya, engkau juga seorang yang bersama Yesus? Lalu Petrus mengatakan, aku tidak mengenalnya. Walaupun Petrus menyangkal Yesus gurunya, tetapi ia kembali bertobat yang ditandai dengan tangisnya. Sabang di Pokada, Susi Luka Pusat Yudas Iskariot pernah juga mengkhianati Yesus, sama-sama bersalah dengan Petrus, tapi dia itu sisi karena Petrus bersalah kepada Yesus, tapi kelebihannya karena kembali bertobat. Sementara Yudas Iskariot juga bersalah, tapi ia tidak kembali bertobat kepada Tuhan. Kematiannya pun berbeda. Itu gambaran kehidupan manusia. Jadi konteks bacaan kita adalah salah satu hiburan, salah satu penguatan dalam waktu yang berat yang dialami oleh orang Kristen yang menyebar sebagai pendatang di berbagai tempat dalam konteks bacaan kita, baik itu di Pontus, Galatia, Kapadokia, Bitinia dan Asia Kecil, sekarang bagian negara Turki. Dinasehati, diajak untuk tetap bersukacita dalam penderitaan, dalam pergumulan mereka. Secara logika, mungkinkah seseorang bahagia bersukacita ketika dalam penderitaan? Bala di kuala masanang laparan laki-laki kemaparisan. Apakah itu mungkin? Tetapi mengapa umat Kristen dalam penderitaannya yang
menyala-nyala, tetapi diajak untuk bersukacita. Menyala-nyala ini luar biasa. Kalau menyala-nyala itu bukan sesuatu yang biasa. Menyala-nyala itu dibuat buku, dan sepisari ketuan itu selalu terus-menerus bisa membuat orang berputus asa. Tapi mengapa diajak untuk bersukacita dalam kehidupan mereka sebagai orang percaya? Jawabannya sebagai ujian. Sebagai ujian. Dan apakah setiap permasalahan kehidupan manusia kita bisa makan? Bahwa itu adalah ujian dari Allah. Atau perkara semua ada saya akan sampai dengan Tuhan. Tapi Tuhan tidak sampai dengan Tuhan. Dan roh kemuliaan yaitu roh Allah ada pada mereka. Ini ayat 14. Maksudnya bahwa tidak malu menderita karena kebaikan, karena iman kepada Kristus, bukan menderita karena membunuh atau mencuri, mengacau atau bentuk kejahatan-kejahatan lainnya. Saya terinspirasi beberapa tahun yang lalu, dan saya mohon maaf sebelumnya tidak ada cerita yang sama. Itu hanyalah secara kebetulan. Beberapa tahun yang lalu kami melayani di Parepare, juga selalu melayani warga binaan di lapas lembaga pemasyarakatan. Kalau hari Minggu atau hari-hari raya gerejawi lainnya ada ruang ibadah khusus yang disediakan. Kalau hari raya gerejawi kadang-kadang kami ibadah di ruang kepala kantor karena ruangannya sedikit luas. Bersama warga binaan tentu banyak yang perlu diperbaiki ke arah yang lebih baik. Suatu waktu saya berkomunikasi dengan seorang yang memiliki problem pembunuhan. Dia bilang begini, Pak Pendeta, tolong doakan saya. Saya sangat berdosa. Saya membunuh orang lain. Kemudian saya katakan, bagaimana perasaanmu hari ini? Jawabannya, saya menyesal. Berharap tidak ada orang lain yang mengikuti jejak saya. Waktu itu saya tersulut emosi, membara, dan dikalahkan oleh kata hati karena kita teraya anak wah nataloi nak penangku. Demikian pun dengan masalah narkoba, ada rasa menyesal dan kemampuan untuk berubah menjadi lebih baik. Oleh itu kata nakua susite. Jadi komunikasi kami itu sangat baik. Saya tidak sebut mereka sebagai warga hukuman, orang dihukum, tapi warga binaan. Jadi itu karena nakua susite, nakua mau di apa Pak Pendeta, nasi sudah jadi bubur. Kami situ atuh tangga koya tongan ya demi pokada nasi sudah jadi bubur. Maksudnya di kuala di nasu, namelo di kande, pa susi mo kalembo, nala di patumbaki. Situ atuh tangga kay kato mang bangsa to mi pokada payadu kaya tu kalembo. May namin di kalembo mo kan bisa bangsa ba tu di patama-tamay utang raka ba tu dalle raka ba tu dua raka. Na bisa di kande sule susi bobo. Artinya ada hal yang bisa diperbaiki dan duka tuh nakua semua sudah terlanjur basah. Oh iya tongan terlanjur basah. Tapi yang kita torota sarani ya tuh terlanjur basah bukan sebuah prinsip. Karena itu bisa kering, bisa dikeringkan dan masih ada pertobatan. Akan terobati dengan istilah itu. Jadi penderitaan apa yang dialami orang-orang Kristen pada abad-abad pertama? Ada banyak hal termasuk penganiayaan mental yang bersifat sosial
seperti pengucilan, dipinggirkan, dicemooh, hingga penganiayaan berat secara fisik oleh Kekaisaran Romawi pada waktu itu sekitar tahun 64 Masehi di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Kaisar Nero ini kalau kita pelajari sejarahnya, orangnya keras hati, kejam. Orang-orang Kristen selalu dikambing hitamkan. Padahal kedikuan natanya kambing, tapi mengapa dikambing hitamkan? Dengan berbagai alasan, disiksa hingga dibantai bahkan dibunuh. Ini sungguh duka, kematian yang mendalam, duka yang dipaksakan, duka yang tidak diinginkan. Duka yang dipaksakan, duka yang tidak diinginkan itu melalui kematian seseorang yang dipaksakan itu sebenarnya tidak sama dengan kematian yang normal. Bagi orang percaya kepada Kristus, karena pada zaman itu kaisar dijadikan Tuhan, disembah oleh rakyatnya. Siapa yang tidak menyembah Kaisar Nero, ancaman bagi mereka untuk dibunuh, untuk disiksa. Ia moto na pelambiran ni Petrus kumwa, ya tu kapatongan namin ako Yesus Kristus, kena kolalan di kamaparisan untuk kami bantang, bela na rin atu amiyampa kamal abira ludio may pumatua. Mungkin hari ini manusia merasa menang, tetapi kelak akan terkalahkan oleh kuasa Tuhan. Siapa yang bisa melawan Tuhan? Kita tidak mampu. Terlalu kecil kita di hadapan Tuhan. Pakoyang atau ipokada kumua belana desa kinataloy penanta. Kemudian ada dilema iman. Dilema iman ini adalah mau mengandalkan manusia atau mengandalkan Allah. Antara menyembah kaisar yang memiliki power kekuasaan pemerintah dunia waktu itu, atau menyembah Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Ini ibarat memilih dunia neraka atau surgawi. Sebuah cobaan yang menyala-nyala, pilihan yang mengecam secara tidak langsung, namun nyata secara eskatologis dalam pandangan iman Kristen, bahwa penghakiman Kristus kelak akan datang menyelamatkan orang percaya kepada Kristus yang setia sampai akhir dan menghukum yang tidak percaya. Kelak akan dinyatakan melalui Yesus Kristus pada kedatangannya kembali untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan orang yang mati setelah dibangkitkan. Seluka bang ipokada kumana umbala diolai. Ya nataan nalambi itu ki pumatua nalambi imangke ki. Jadi saudara kekasih Tuhan, pernahkah bertanya pada diri sendiri dalam berbagai situasi kita, ketika kita menderita, ketika kita berduka, ketika kita berbahagia, bersukacita, nyaman dan sebagainya, pernahkah bertanya pada diri kita bahwa adakah maksud Tuhan dalam hidupku? Adakah maksud Tuhan dalam dukaku? Adakah maksud Tuhan dalam penderitaanku? Apa yang Tuhan inginkan dari diriku? Jika menurut saudara, apa bentuk penderitaan sekarang ini? Apakah penderitaan zaman Alkitab sama dengan penderitaan manusia pada zaman sekarang ini? Tentu kita bisa melihat sesuai dengan pengalaman kita masing-masing, karena setiap orang itu punya pengalaman, punya penghayatan. Sebab bisa manusia kukua itu penderitaan, tapi imikua kamu kumua itu kebahagiaan. Atau saya katakan itu kebahagiaan, tapi kamu mengatakan itu penderitaan, itu duka dan sebagainya. Duka karena kematian batu dikua ke aton sungai.
Apakah boleh juga dikatakan sebagai sebuah penderitaan? Ya boleh, tidak boleh ya. Ketika seseorang tidak mampu mengendalikan diri dan menyesuaikan dengan keadaannya, akhirnya masusah. Paranu dolona masusah undina, nayari melok ke masusah ki dolona paranu masanang undina. Penderitaan lain manusia banyak tidak mau diatur oleh firman Tuhan misalnya, atau sebaliknya manusia yang setia taat pada firman Tuhan menjadi sasaran cemoohan atau kepentingan-kepentingan duniawi, masalah sosial, relasi kerabat, keluarga, anak-anak tidak menghormati lagi orang tuanya atau orang tua mengabaikan anak-anaknya dan sebagainya. Saya sempat membaca buku teologi pastoral ini dalam sebuah integrasi psikologi. Di situ beberapa hal diuraikan, macam-macam penderitaan. Buddha puluhan atau dikau penderitaan dan tu dikau penderitaan batin. Kira-kira umbar dari kompas atau raya itu penderitaan batin. Ya, pemaparan apa? Mapa adi penah kembali kasus ini. Artinya ketika seseorang tidak mampu menerima dirinya sendiri, tidak mampu menerima keadaannya, membandingkan diri dengan orang lain. Olehnya itu ada istilah sangbanonna unan likulkas nayama dingin. Itu penderitaan batin. Motivasi tidak sehat entah dari dalam dirinya atau dari luar dirinya. Dari luar dirinya artinya ada ketidaknyamanan atau intimidasi dan semacamnya dari orang lain yang ada di sekitarnya. Ya moto nak dukai karena pematua menjadi obatnya ialah di Amsal 17 ayat 22 dikatakan seperti ini. Engkau berikan pale. Amsal 17 ayat 2 yang berbicara tentang obat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kemudian yang kedua ada yang juga disebut sebagai penderitaan fisik. Penderitaan fisik itu artinya merusak tubuhnya dengan jalan pintas, terkontaminasi dengan berbagai penyakit-penyakit sosial kemasyarakatan, penyalahgunaan miras, obat-obat terlarang. Biasanya kau tahu narkoba pak yan atau mangura atau temote nakuha narkoba, nasi, rokok, ballo. Hitungan paksya toh. Kayak diartikan secara rupiah nasi, rokok, ballo. Tapi enak dunia medis, ada orang susto. Nasi, iya tungan di paksya toh kayak mipuka ada susto sama nasi yang disalahgunakan itu bisa memicu penyakit gula. Rokok jika disalahgunakan, dibungkusnya ditulis peringatan apa tuh biasa aja bungkus rokok. Itu biasa merokok. Saya juga dulu merokok, tapi saya sudah tidak cocok. Di situ ditulis rokok membunuhmu. Wah, kayaknya bisa dikara-kara sama dari produksinya. Balok jika disalahgunakan membuat orang mabuk sehingga tidak bisa lagi membedakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Itu toh kemalangan minta anak tanda bahasa Inggris lancar bahasa Inggrisnya. Tidak dapat bedakan keadaan baik atau buruk. Bahkan cenderung memicu kejahatan dan kecelakaan orang lain atau diri sendiri. Kalau kecelakaan juga ini ya teme kita tuh lakolan. Mungkin di sini banyak driver. Ya tuh kita lakolan. Mau hati-hati mikir kita saya kata hati-hati bisa unsyakin celakai. Susi bang saya tahu itu saya nggak hati-hati ke. Tak enak kita tuh hati-hati bisa juga mencelakai orang lain. Jadi bagaimana kita menjalaninya supaya kita tidak menjadi
membawa petaka atau duka bagi orang lain. Solusinya juga di 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Paulus mengatakan seperti ini melalui penderitaan fisik, bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kemudian yang ketiga, ada juga yang disebut sebagai penderitaan iman. Yang itu dalam sangat kuat sekali dalam konteks bacaan kita. Penderitaan iman artinya relasi ciptaan dengan pencipta tidak harmonis atau harmonis, tapi ada ancaman-ancaman dari luar. Hubungan seseorang dengan Tuhan tidak baik atau baik, tapi selalu diuji. Ini antara dua hal yang kita bisa lihat dalam kehidupan kita. Penderitaan iman, yaitu kepatonganan, bisa duka masaki, kita sumpu pematua. Antara ada dan tiada hubungan, ikua sarani, tak sarani, ikua tak sarani, jadi susah. Kira-kira bagaimana mau mengatakan seperti itu? Dan Amos mengatakan, yang sempat mendengar beberapa khotbah minggu lalu, juga dengan renungan harian Gereja Toraja, Amos berkata, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Dan di dalam perjanjian baru, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bahkan di Injil Matius, Yesus sendiri mengajak setiap orang yang memiliki pengharapan supaya imannya semakin dikokohkan melalui ajakan juru selamat, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, belajar pada Kristus, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sidang perkabungan sebagai keluarga Allah yang terkasih, semua orang berhak mendapatkan ketenangan, berhak bahagia, berhak dihiburkan. Namun pun demikian, semua orang tidak luput dari berbagai pergumulan-pergumulan iman, penderitaan, duka. Olehnya itu libatkan Tuhan. Hadirkan Roh Kudus dalam setiap suka dan duka kamu, karena Roh Kuduslah penghibur yang kekal. Ia tesara kama susanta ulandui Pak Rapuan sia kombongan napung matua lamte inan yate si tetena dinei umpapayan ni tu katong konanta si solamin tu ubati makamban anak ampo ulandui te tono-tomatuan ta almarhumah Crispina Rungu batu Nenek Angel, dia meninggal dalam usia kurang lebih 84 tahun. Di KTP-nya itu kami lihat lahir 1 Desember 1942. Dari diang kanan di panata belan napak tuluan aku matua. Totu mempana. Telino siamintu madan lemaritik. Jadi kalau bukan karena Tuhan, kita tidak mampu melakukan segala sesuatunya. Mengapa? Karena kekuatan kita terbatas, tenaga kita terbatas. Tapi di Kuresumanga, tak pernah di peta ada teme di kuaka atau sungai. Biasa tu tahu mapiti puluk na pokana kada Kuresumanga ke den itu ka aton sunga, tapi nala di ko ya kumua
Koyo tak na ipeta na tu katon sunga tapi ya tu di kursumang agalana na pamatoto siya pigi ipung matua. Lah lembangan ni te memintu salata. Beberapa waktu yang lalu ada juga anak kekasih dari almarhumah dirawat di rumah sakit. Saya kurang tahu sudah keluar atau belum karena beberapa hari yang lalu kami sempat jenguk. Tapi terakhir ini saya tidak cek lagi kondisinya. Ya materi ini tandai kumua ya tu kamatotoran tak na ludio mekaleta ya kedi ko kamatotoran ludio metolino tak tahu lama sakit. Saya tak mai katuan kena lalu dia mekalena tolino baik tak itulah ka atus sunga ana. Sabu dapat tu direnung kalau katuan tah kumua dah di bilang na. Pak tundun na pumatua inang dia kuito. Tona paket ki pumatua solanasang. Karena itu hanya Tuhan yang dimuliakan dan diberkati oleh kita semua sebagai keluarga Allah dan Roh Kudus yang menghiburkan kamu. Teguhkanlah iman kamu karena firman Tuhan menjadi jaminannya. Amin. Ibu, Bapak, Saudara, Tuhan penuh kasih, Tuhan peduli kepada orang-orang berduka. Karena itu, bersama-sama dalam persekutuan ibadah penghiburan malam hari ini, dalam penghayatan iman, kita akan menyatakan persembahan. Dan inilah nas pembimbing kepada kita semua. Efesus pasal 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Setelah kidung Yesus kawan yang sejati kita nyanyikan, langsung disambung oleh vokal grup Eklesia dari Jemaat Rantai Pasele, vokal grup PPGT Jemaat Gerisim Aryang, vokal grup PPGT Jemaat Lengko, dan mahasiswa KKN tematik IAKN Toraja, solo PPGT Jemaat Gerisim Aryang, dan pujian penghiburan dari anak Keila Pandaso. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Yesus
Vokal Group PPGT Jemaat Gerisim Ariang, Vokal Group PPGT Jemaat Lemko dan mahasiswa KKN Tematik YKM Toraja, Solo PPGT Jemaat Gerisim Ariang. Pujian anak Keila Bandaso, Kidung penghiburan akan berturut-turut disampaikan oleh kelompok Vokal Group dan juga oleh Solo. Dipersilakan. Kita lama rupa tahu karena marene tontong saya lakona Yesulan kasalamaran suruga inan marene katuan kono kasandalan opuang perang tumintu pengkamo yaki buang api sabiangan untung bangkiran nuan dari tutu ikan puang daki luming kasalah marinayakan puang bela nami tandai kami tertaruh
dan kapusaka tu tanang penaangku unti ngayo ite aga urang poi kaleku katuru-turu ina long setu penaangku dami tampena obuang siada milambana belanda mati mandari puang kunai umpasare penangku mata katongan mo sumaro umpen ng paway matangku kamu mo tubunturan nuangku oto na papakatana sundu inang kamu o buang inang sisareanku katuru-turu ina long setu penaangku dami tampena obuang siada milambana belanda mati mandari buang kunai umpasare penangku mata katongan mo sumaro umpen ng paway matangku kamu mo tubunturan nuangku oto na papakatana sundu inang kamu o buang inang sisareanku belanda mati mandari buang kunai umpasare penangku mata katongan mo sumaro umpen ng paway matangku kamu mo tubunturan nuangku oto na papakatana sundu inang kamu
Tuang talang telino tayo masaya lako susi bangri toriu dulu pada saturi anak Melayu kena iri ani esiulu dan kamasalio kamu mintu aganta puang umpoisani nape maranga mintu tengka kedeta moi beluasang lamba kaedu kana rondon ketampang ngeloran na puang esiulu kawan arai ladinannu kelo sia tebongi pintu kadana puang umbengki kaparan nuan balulang matotota data lelu ranuan puang Nempayan kuasana Kang lana sabiangan Tuto umposan de puang Tuang talang telino Taina masai lako Susi bangri toriu dulu pada Saturi anak Melayu Kena iri angin Esiulu dan kamasalio kamu mintu aganta puang umpoisani nape maranga mintu tengka kedeta moi beluasang lamba kaedu kana rondon ketampang ngeloran na puang esiulu kalan arai ladinannu kelo sia tebongi untuk kadana puang umbengki kaparan nuang balulang matotota data leluran nuang puang ilan mintu agam katuan Nempayan kuasana Kang lana sabiangan Tuto umposan de puang Nempayan kuasana Kang lana sabiangan Tuto umposan de puang Selanjutnya kidung penghiburan solo PPGT Jemaat Krisim Aryang, ujian penghiburan anak Keila Bandaso dan solo PKBGT Jemaat Krisim Aryang. Mana nih suara?
Katuan lantelinu tamarinde tang semasa elako susi bunga jolu pada sola kamala biranda tang marinde tang masa elako. Ya tumintu lantelino denatuna dan duka pangatorana denatu katumangira denatu dinai metawa apa mintuna lalima kuasana buah. Kaboro la comintu parampara kenalambikan todoan wai mata inggaran kan puang solamintu kamasokanan mi keangga yo olona Tiana tuto mengkaula lako kalena. Ya tumintu lantelino denatuna den duka pangatorana denatu katumangira denatu dinai metawa apa mintuna lalima kuasana Kaboro la comintu panampana kenalambikan totoan wai mata inggaran kan puan solamintu kamasokanan mi keangga diolona Tiana tuto mengkaula lako kalena. Buang sungkung mamase liu kaboro lako mintu panampana kenalambikan todoan inggaran kan puang solamintu kamasokanan mi keangga dio olona buah kamatian tuto mengkaula lako kalena keangga dio olona buah kamatian tuto mengkaula
nako kalena. Video lah, video tahu. Video. Cek.
tidak bisa. Gitu. Hampir. Cikgu. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau jawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu, ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah. Yesus menopang hidupku. Yesus, ku agungkan namamu, ku puji, ku sembah
dalam kesusahan, dalam kepahan. Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau jurumudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau jurumudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus menopang hidupku. Terima kasih banyak. Tuhan dimuliakan melalui semua paduan suara jemaat vokal grup dan solo. Kita satu dalam doa syafaat. Ya Allah Roh Kudus, Engkau ada di tempat ini. Kami memuliakan Engkau karena Engkau adalah Tuhan. Engkau penghibur dan juru selamat dunia. Kami mengakui kuasa dan pertolongan-Mu. Karena itu melalui dengan firman-Mu, sekiranya Engkau mengokohkan, menguatkan hidup kami, baik itu secara jasmani maupun rohani. Kami berdoa Tuhan, bahwa tanpa kuasa-Mu kami tidak mampu menjalani segala sesuatunya. Sepanjang Engkau telah memanggil dan mengambil kembali sebagai milik Allah, orang tua atau nenek dikasih Crispina Rumo almarhumah, baik itu sejak domisili di Gerisi Maria, Makale maupun di tempat ini di mana kami secara bersama-sama dalam semua rangkaian acara sehubungan dengan pemakamannya. Itu semua karena kasih dan pertolongan-Mu. Kami tetap memohon kekuatan penghiburan dari Tuhan. Karena itu kuatkanlah segenap keluarga, baik itu sebagai anak-anak, cucu, sehingga tetap kuat dan sehat untuk menjalani segala sesuatunya. Tentu tidak lepas dari dukungan kerjasama yang baik
melalui dengan pemerintah setempat, melalui dengan jemaatmu di Jemaat Lengko, juga melalui dengan tetangga-tetangga kami, bahkan semua pihak yang sudah mengambil bahagian, baik sebagai orang tua, sebagai pemuda dan anak-anak. Kami berharap Tuhan bahwa Engkau memberkati semuanya itu, juga melalui kebersamaan kami, ungkapan hati kami, duka kami secara bersama-sama memohon kepadamu, Engkau mengokohkan kami melalui beberapa paduan suara jemaat, vokal grup dan juga solo. Bahkan kehadiran kami Tuhan, baik pada malam ini juga yang kami sudah lalui sepanjang perencanaan dan juga hari ini, melalui orang-orang yang menyayangi kami, yang sudah kembali ke tempat masing-masing, dan selanjutnya besok dan pada hari Sabtu, jika Tuhan sudah izinkan, akan dilaksanakan pemakaman dengan baik. Karena itu berkati semua yang sudah mengambil bahagia. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kekasih Ortip, salah satu anak dari almarhumah, yang saat ini dalam kondisi sakit dan sementara dirawat di rumah sakit Fatimah, dan rencana akan dirujuk ke Makassar. Bapak, kami bergumul secara bersama, walaupun ada kerinduan untuk menghadiri cara pemakaman Ibu kekasih, namun kondisinya tidak memungkinkan. Dalam doa kami dari tongkolan ini, kami berharap dengan cara Tuhan sendiri melalui para dokter medis, semua yang mengambil bahagian, doa kami menjadi obat kepadanya karena minuman, dan semua upaya sekiranya karena kasih Tuhan kami berharap dapat dipulihkan kembali dengan baik, sehingga ke depan kami sama-sama menjalani aktivitas kami. Kami tidak mampu Tuhan menolong keluarga kami ini kalau bukan Engkau yang menolongnya. Bapa, kami juga berdoa untuk semua keperluan kami sepanjang jalan di sini. Engkau memberkati semua fasilitas-fasilitas yang bergerak maupun yang tidak bergerak untuk mendukung semua rencana acara sehingga berjalan dengan baik. Pelayanan dari masyarakat, dari Pak Tenggokan, juga dari jemaat, juga melalui lembaga-lembaga atau tokoh-tokoh adat. Kami semua satu kesatuan yang tidak terpisah. Bapa, kami berdoa untuk persembahan kami, daripadamu-lah kami diberi. Kami nyatakan sebagai tanda kebersamaan kami melalui Perdana Diakonia, bahwa ketika keluarga kami di sini berduka, Engkau tidak membiarkan seorang diri. Masih ada Tuhan, masih ada sesama yang peduli. Berkati semua bentuk persembahan kami ini, baik melalui dana juga tubuh dan jiwa kami, persembahan yang hidup kepadamu. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kau memberkati melalui pemerintah, para dewan, sehingga tetap menjadi hamba Allah di bumi untuk kebaikan secara bersama, bahkan pemerintah-pemerintah di seluruh dunia. Bapa, kami menyatakan hidup kami, keberadaan kami selanjutnya. Ketika semua rangkaian ibadah ini selesai dengan baik, kami akan kembali ke alamat kami masing-masing
jauh, dekat kami yang ada di Tanah Toraja, di Toraja Utara dan tempat-tempat yang lain. Tuhan pimpin dan lindungi kami. Jauhkan kami dari hal-hal yang bisa mencelakakan kehidupan kami. Keluarga kami yang ada di rumah duka di sini, Engkau tetap melindungi, menyatakan kasih-Mu, penghiburan, pertolongan-Mu dalam damai sejahtera-Mu, sehingga tetap sehat dan kuat untuk menjalani segala sesuatunya. Ya Bapa, sekiranya ada kelemahan dan kelalaian kami, Tuhan ampuni kami, sehingga tidak menghalangi karya penyelamatan-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami. Kau yang tahu kehidupan kami sebagai orang yang hidup, dan juga Kau berkuasa dalam dunia orang mati. Ya Bapa di surga, kami nyatakan semua rencana-rencana kami sebelumnya. Tuhan, Engkau yang membuka jalan bagi kami semua, sehingga duka kami ini Engkau ubah menjadi sebuah sukacita yang besar, sehingga ke depan ketika semua selesai dengan baik, keluarga akan kembali ke tempat masing-masing. Tuhan pimpin dan lindungi yang ada di kampung halaman maupun di Tuhan. Karena segala usaha-usaha kami, kerjaan kami yang Engkau nyatakan kami akan bagi kami, pendidikan anak-anak kami, cucu kami, Tuhan Engkau yang pelihara mereka semua juga di dalam pertumbuhannya. Bapa, inilah doa kami, permohonan kami, duka kami nyatakan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan juga sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Amin. Orang tua, orang-orang muda, anak-anak, Yesus segala-galanya mentari hidupku, kita nyanyikan bersama-sama sebagai kidung penghiburan. Lanjutkanlah kehidupan kamu dan tetaplah teguh dalam iman kepada Yesus Kristus.
karena dari Dialah sumber kehidupan kamu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia di dalam Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa, kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menyertai serta menolong segenap rumpun keluarga dan kita semua sekarang dan selama-lamanya. Amin. Nyanyian penutup persekutuan ibadah penghiburan meyakinkan kita tentang janji Tuhan di dalam pada hidup bila menerpa, karena kasih dan setia dari Tuhan yang melindungi sehingga tetap teduh. Dilanjutkan musik bambu dari Lobe. Bila badai
Puji Tuhan atas perkenan bagi Jemaat Gerisim Aryam bersama dengan Jemaat Reko sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan ibadah penghiburan bersama keluarga Ibu terkasih almarhumah Rizky Darungu atau Nenek Angel pada malam hari ini. Ure semangat Lako kita Solanasang, ure semangat Lako MC. Selanjutnya kami kembalikan. Selesai sudah ibadah. Ya, salian jomai kamasusan, ikwa kurre sumanga tu ibadah mangka dipogapkan bulan di majelis gereja Gerisim Aryam bersama dengan majelis gereja Jemaat Lengko. Duka ikwa kurre sumanga tu karapasanta masolanasa sia puji-pujian penghiburan denopa semua ulen di tujona berbagai penghiburan kita menjadi penghiburan yang sejati bagi segenap rumpun keluarga. Lamentamaki onoran lantesara kabenumpan mak pentalun ya motu penyampaian batu sang buku dua buku kada malik jomai tomak rapu tulan awak kelai Bapak Hilda. Waktu dan tempat disilahkan.
Shalom. Selamat mabugi laku kita mentu Solanasang. Tabe laku orangnya. Tabe laku Bapak Pendeta, laku Ibu Pendeta. Tabe laku pembina, tabe laku Tumak Perintah. Tabe laku kita mentu Solanasang. Turampo si solankan na opo lan makarin mabugi tutim. Talungal mo si turu-turu menirampo ng tungkol ni Tetong Tungki. Namale kilala kimasirang na udah mo sarak di bugaw hindi tungkol. Nalante bogi to temo rampok isolanasang isolangkan unuyon pasambayangan kami keluarga Modenupa ang kimalapu kikuat untingayoy kesara katongkonan di Patilaku. Pasambayangan kami Modenupa ngaya desara lah kebaan ini nama Lalaminero. Pasambayangan duka anggota keluarga ulang kamalamanan Batangkali Modenupa nama di Malapu. Yang boleh na to maganda sangat to umparampo kada mamaliki pa kures mga akila ko kita mento masolanasang urampo ngalah katang lang pasambayangan bumi ketem. Pertama-tama saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah memimpin ibadah pada malam hari ini. Mudah-mudahan firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi, renungan yang telah diungkapkan tadi, mudah-mudahan itu sungguh-sungguh menjadi pedoman, menjadi penghiburan bagi kami keluarga di dalam menghadapi kedukaan ini dan di dalam menata kehidupan kami ke depan. Kepada segenap petugas liturgis yang telah mengambil bagian di dalam ibadah pada malam hari ini, kami menyampaikan banyak terima kasih. Kepada grup musik dari Lobe yang telah melantunkan nada pujian dalam bentuk bunyi-bunyian dari musik bambu, kami menyampaikan banyak terima kasih. Kepada paduan suara vokal grup solo, maaf saya tidak sebutkan satu persatu, yang telah melantunkan mada ratapan, mada penghiburan bagi kami. Alunan suara Bapak Ibu hadirin sekalian telah menambah hikmat syadu keinginan jalannya ibadah kita pada malam hari ini. Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Majelis Gereja Toraja Jemaat Lengko dan Majelis Gereja Toraja Jemaat Ariang yang telah merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan ibadah yang sudah selesai, yang berlangsung malam ini dan bahkan yang masih akan berlangsung ke depan. Kami rasakan sudah sangat berjalan baik. Tentunya ini telah melalui komunikasi yang intensif, koordinasi yang baik, sehingga semuanya dapat terjadi dengan baik. Kami dan keluarga mengaturkan penghargaan yang sebesar-besarnya dan teristimewa kepada Bapak, Ibu hadirin sekalian yang pada malam hari ini datang dari berbagai tempat, dari area, dari Rantepau, dari Lobe, bahkan dari berbagai tempat. Kehadiran Bapak Ibu hadirin sekalian, kami rasakan sebagai suatu cinta kepada kami, kerinduan kepada orang tua kekasih kami. Kehadiran Bapak Ibu sekalian sungguh-sungguh memberikan kesan yang begitu mendalam bagi kami keluarga. Dukungan doa Bapak
Ibu sekalian, mempunyai makna yang begitu berarti bagi kami di dalam menghadapi kedukaan ini dan di dalam menjalani kehidupan kami ke depan. Terima kasih semuanya. Kami keluarga tidak mampu untuk membalas semuanya. Kami hanya dapat berdoa. Semoga Tuhan Allah Sang Penguasa hidup kita senantiasa memberkati dan melindungi Bapak Ibu sekalian di dalam kehidupan masing-masing. Dalam keberadaan kita pada malam hari ini, bahkan dalam serangkaian kegiatan dari pagi sampai malam hari ini, tentu tidak terlepas dari kelemahan, kekurangan, kekeliruan. Barangkali ada hal-hal yang kurang pada tempatnya. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Dari lubuk hati kami keluarga yang paling dalam, dengan penuh kerendahan hati, kami mengungkapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Dan akhirnya sekali lagi, atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, atas perwujudan rasa kebersamaan kekeluargaan Bapak Ibu sekalian, atas dukungan doa Bapak Ibu hadirin sekalian, kami mengaturkan banyak terima kasih. Sekian, terima kasih, selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Iya, terima kasih. Itulah ungkapan hati atau sang buku doang buku kada tu nasoyanang keluarga tu nawakele Bapakna Hilda. Makpena apa-ana penyampaian dari majelis gereja bahwa besok hari Kamis dan Jumat tidak ada ibadah. Untuk hari Sabtu tanggal 25 Juli pelepasan jenazah ibadah dimulai jam 9. Selaku pemandu acara, kukua deni mani buangan kadangku tang sipoinan inanna inde nak maasos soran renge belan nama nemelada nak piak pada dingku beti pagarganku mabola pa pentarukanku. Sekian dan terima kasih. Ya, disampaikan untuk doa istirahat. Kami minta kesediaan nantinya dipimpin oleh Bapak Pendeta Hendrik Latu Perisa dari Jemaat Rantai Pasele.